Itu dua pelampai sungai. Yang ketiga, lakad ja'akum. Angka mau pacidi tapi dia wapak gurongero. Ya minta lu ya, namanya megatoni. Mudah-mudahan saya bisa ijazahkan ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bacanya saya tidak jazahkan. Yang dijazahkan kenro ipalatu paringan itu makada alengi onron namutapue mupahade rei monroye makiring. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali di dalam channel Lahaji Bugis. Channel yang insya Allah akan selalu menampilkan cara-cara agama yang semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barakah untuk kita semua. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita curahkan atas junjungan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang insya Allah mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masih seperti biasa dalam mencari keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirat. Marilah kita bersama-sama menyaksikan satu koleksi video ceramah dari Guru Ta Ustaz Muhammad Yusuf SOS IMA. Video ini merupakan sambungan dari video yang kemarin kita jeda karena durasi cukup panjang, jadi kita bagi menjadi dua bagian. Yang ingin menyaksikan video bagian pertama dari video ini, silahkan kunjungi kolom deskripsi yang ada di bawah atau kunjungi playlist dari channel Lahaji Bugis. Sebelum kita menyaksikan lanjutan dari video ceramah Guru Ta Ustaz Muhammad Yusuf SOS IMA, marilah kita bersama-sama mengirimkan pahala suratul Fatihah kita kepada Guru Ta Ustaz Muhammad Yusuf agar semoga beliau selalu diberi kesehatan, keselamatan, kelapangan dalam rezekinya, dan semoga kita yang menyaksikan video ini mendapat keberkahan dari apa yang disampaikan oleh beliau Guru Ta Ustaz Muhammad Yusuf. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya harap teman-teman semua menyaksikan video ini sampai akhir agar tidak ada kesalahpahaman di dalam menimbah ilmu. Dan sambil menyaksikan video ini, marilah kita bersama-sama melantunkan zikir dan selawat di dalam hati agar apa yang kita dapatkan dari dalam video ini dan apapun yang kita lakukan hari ini, insya Allah mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya lakad ja'akum itu magini baca kapitu. Engkau baca kasera. Saya dapat di kitab lain ada yang bahas 9 kali. Guru Tak Haji Muhammad Sain Abdul Ghani Guru Sakumpul Martapura itu 9 kali. Guru Tak Haji Muhammad Tahir Imal Lapeu itu 9 kali. Kenapa diajarkan 9 kali? Itu dah ada rahasia khusus. Nareko angka anak-anak tabatala baca 9 kali. Dia nulek bali-bali tomatonna. Itu berakan. Baca lakad ja'akum 9 kali. Guru-guru di madrasah, di pondok pesantren baca 9 kali. Supaya murid tidak nakal. Nah, itu. Jadi itu barakan. Sebenarnya kan ada. Juga itu mandi 9. Aja no Pak Gurongnya di Osera. Ini cukup lakad ja'akum yang langsung ada ayatnya. Kasih matu maka ada bid'ah. Karena itu mandinya para wali di hari Jumat. Jadi cukup pakai saja 2 ayat terakhir Quran surat Taubah. Ya bawa nata baca kapitu koele. Ko pure mas sampai subuh ta baca kapitu. Dena kena ki petan na kolino. Fitnah dunia tidak kena. Yang kedua dena kena ki musibah tiba-tiba. 70 bala yang akan menimpa itu diangkat ke langit. Kemudian yang ketiga, dia akan dipanjangkan umurnya. Kemudian yang keempat, yaitu tawe toli masagena papenadina, dimudahkan urusannya. Kemudian yang kelima, dia akan dituntun oleh Nabi masuk ke dalam surga. Yang keenam, dia akan minum di telaga Rasulullah sepuasnya. Kemudian yang ketujuh, dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Itu janji Nabi kepada umatnya yang membaca. Angka tu istilana, angka makada 2 ayat yang hilang
itulah kada ja'akum yang dimaksud. Ya kok makada si makna tau pandrite, berarti itu juga yang dimaksud. Cuma beda penyebutannya ketika ulama menyebut. Angka makada si makna tau pandrite, angka makada dua ayat yang hilang itu sama. Jadi ini penting. Makanya ya naro tak amalkan. Kode gaga tak pelak cukup lah kada ja'akum. Gitu. Inilah kada ja'akum luar biasa Pak Bu. Tak pelak ya Robu. Nah. Tapi yang paling bagus, komeki baca lah kada ja'akum, baca di sholat duha. Tak baca kau sampai sunnah duha. Inilah kada ja'akum. Baca 7 kali dalam sholat sunnah duha di rakaat pertama. Ayat kursi 3 kali rakaat pertama, rakaat keduanya bacalah kada ja'akum ini 7 kali. Di 2 rakaat pertama sholat sunnah duha. Itu. Makanya kalau kita buka dalam kitab Hasinatul Asrar itu kan beda. Kadangkala kan itu ada hadis. Saya sempat kemarin cari di mana dalilnya ini. Siapa ulama yang menyampaikan? Kan ada hadis begini, Imam Al-Jaisi itu menyampaikan begini. Siapa yang sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka itu lebih besar daripada dunia dan isinya pahalanya. Itu berdasarkan hadis Nabi, rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Tapi ini hadis tidak stop di situ. Ternyata dalam kitab Hasina itu disampaikan begini. Siapa yang membaca pada rakaat pertama Al-Kafirun 3 kali, rakaat kedua surah Al-Ikhlas 3 kali, maka pahalanya sama kalau dia bersedekah emas seperti bumi besarnya. Iyana tu nakada rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Nareku ya yala pangupu jadi tidak sembarang surahnya. Ya kumas sampaja sunnah subuki ya rotala pangupu. Kul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali rakaat kedua. Pada kumas sidakka ki ulawa pada Raja Nalino. Itu ada dalam kitab Nanjul Balaga Imam Ali. Nah, ini penting. Makanya beda toh? Beda. Dalam kitab Hasinatul Asrar, siapa yang membaca Alam Nasrah pada rakaat pertama, Alam Tara Kaifa pada rakaat kedua, pada sholat sunat sebelum subuh, maka dia tidak mati hingga masuk waktu maghrib. Oke, kami terpakai papelampe sungai atau timbangannya besar. Ada ulama gabungkan rakaat pertama baca Alam Nasrah 1 kali, baru baca Al-Kafirun 3 kali. Rakaat kedua baca Alam Tara Kaifa 1 kali, baru baca Al-Ikhlas 3 kali, supaya kau dapat 2-2. Itu dijadikan wirid. Oke, kami terjamah ini menibawa. Maka ya de apa nih rupake Pak Ustaz? Inna ataina minakulu Allahu, silahkan. Dia ubaca surana Pak Ustaz, dia merigagala kutu. Ya, tidak baca surah dalam sholat tetap sah, karena bacaan surah cuma sunnah. Cuma deni nama dito makada nigi tau mas sampajang, dena baca surah saleh sampajana tidak, makadami rogi, tapi aja tak kada dena merigagah. Makanya banyak guru agama itu yang keliru. Sunnah dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Anaknya tidak sholat sunat. Kenapa? Tidak apa-apa. Itu keliru Pak. Mestinya sunnah dilaksanakan dapat pahala, tidak dikerjakan rugi. Bukan tidak apa-apa. Nasabah angka pahala yang dibuang. Kan rugi toh? Rugi. Bukan tidak apa-apa. Wajib dikerjakan apa-apa, ditinggalkan berdosa. Cocok nih. Sunnah dikerjakan apa-apa, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Ini yang kadang keliru. Sejana macarama.
Sudah hampir 2 jam ya. Saya mau maaf karena ada acara di perbatasan Bone. Jadi saya harus tepat waktu ya. Harus jam 2 harus saya tinggalkan tempat masjid ini. Jadi kemudian saya lanjut. Jadi ini kan sholat. Makanya namo tu sampai sunat duha ya Pak. Dek tona pada. Dikerjakan 2 di awal waktu, kemudian 4 di akhir waktu, itu beda. Dengan dikerjakan langsung 4 baru diambil 2 terakhir, itu beda. Itu tidak sama. Saya sudah buka hadis-hadisnya. Saya punya kitab, itu kitab hadis, itu yang paling lengkap. Itu dalam ensiklopedia hadis Nabi, 600.000 hadis di dalam. Saya khatam 3 kali itu baca berulang-ulang. Sampai orang mengatakan ada hadis lama, ada, saya baca itu. Dan ternyata hadis tentang duha itu ada 30 lebih. Ada hadis qudsi 3 yang bicarakan duha. Makanya beda-beda itu Pak. Siapa yang melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah duha, maka itu adalah sedekahnya tubuh. 360 potongan tubuh, 2 rakaat sholat sunnah duha kata Nabi, itu adalah tanda kesyukuran. Makanya maka di guruta sampai sunnah duha 2 rakaat Pak Burautu. Sedekahnya tubuh. Jadi kau tahu dia sampai sunnah duha termasuk orang yang kufur nikmat. Maka karena Allah berikan hak pakai tapi dia tidak syukuri. Yaitu watakale hak pakai bukan hak milik, hak pakai. Alis lurus jangan dikasih bengkok karena hak pakai. Tesan Ibu? Tidak boleh. Alis bengkok jangan dikasih lurus karena hanya hak pakai, bukan hak milik. Baju hak milik silahkan model sedemikian rupa. Alis jangan ikut di model. Banyak perempuan lurus dia kasih bengkok naik ke atas. Itu ndak boleh karena yang memberikan itu marah. Maka daupin rangemo aja murubai. Ndak ada milik kita toh. Telinga ada tapi kadang pendengaran hilang. Mata masih ada melotot tapi kadang pandangan sudah kabur. Itu karena hak pakai bukan hak milik. Syukur itu. Kapu makunroi kalau pelekumenre. Nah, ini jadi masalah. Tapi itu kagak kok toh. Alhamdulillah. Ini hati-hati ya Bu. 2 rakaat. Di hadis yang lain masih 2 rakaat. Nabi mengatakan, siapa yang sholat sunnah duha 2 rakaat di waktu pagi, kalau di hari kemudian dia tidak ingin menukarnya dengan 1 ibadah umrah sempurna. Jadi masam paja sunnah duha mi 2 rakang, ya kok sorimon rideta melo sele apalang umrah kacicang. Masya Allah. Bagi yang baru bergabung di channel Al-Haji Bugis dan baru menyaksikan video ini, kita ucapkan selamat menyaksikan dan selamat bergabung di channel Al-Haji Bugis. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan aktifkan tombol notifikasi yang ada di bawah agar teman-teman semua tahu bila ada video terbaru dari channel Al-Haji Bugis. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan teman-teman semua dengan rezeki dan pahala yang melimpah. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Silahkan bagikan video ini di media sosial teman-teman semua dan kepada kerabat-kerabat kita semua agar mereka juga tahu dengan ilmu yang ada di dalam video ini. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan semoga kita mendapatkan percikan pahala amal jariah karena telah membagikan kebaikan-kebaikan berupa ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikannya. Ini 2 rakaat. 4 rakaat beda hadisnya. Nabi mengatakan, siapa yang sholat duha 4 rakaat istiqomah, maka dia tidak akan miskin hingga dia meninggal. Coba beda. 2 rakaat umrah, sedekahnya tubuh. 4 rakaat tidak miskin. Kalau orang mau kaya, baru 2 rakaat duhanya tidak bisa. Karena tidak sampai
Ini penting. 6 rakaat hadis qudsi. Bukan dari Nabi, langsung dari Allah kepada Nabi tanpa melalui perantara. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, siapa yang sholat 6 rakaat di waktu pagi, maka dia akan masuk ke dalam surga melalui babu duha. Itu beda. Bukan 4, bukan 2, tapi 6 rakaat. Pisahkan itu. Kalau udah 8 rakaat pamaseh, makanya banyak lakukan yang 8 rakaat. Nah sabak nalamanangi Pak Burautu asogirang pintu surga pamaseh, dia lakukan 8. Ulama hadis mengatakan batas maksimal sholat duha jumlah rakaatnya adalah 12 rakaat. Ulama hadis. Ulama fikih mengatakan maksimal 8. Kenapa berbeda ulama hadis dengan ulama fikih? Dalam hadis ada mengatakan siapa yang sholat 12 rakaat sholat sunat, maka banallahu lahu baitan fil jannah. Dibangunkan istana di dalam surga. Ya makanya ya tu topan rita madupa-dupang, angka topan rita patasaupu, angka pandrita tafsire, angka pandrita fikih, angka pandrita hadisa, angka pandrita hikmah. Saya pernah pelajari ilmu hikmah di Kediri, Pak. Itu jalan kaki di atas air. Dena labu. Ya dingkat tu puasa ipigau 70 hari. Dan tidak makan makanan yang bernyawa dengan sikir tertentu. Tidak boleh memotong rambut. Makanya banyak orang Jawa itu yang gondrong. Itu gondrong hizib namanya. Itu nanti baca 1000 kali surah Yasin baru bisa potong rambutnya. Ada yang sampai 4000 kali baru bisa potong rambut. Itu ilmu hikmah. Itu berjalan di atas air tidak tenggelam. Saya dites 4 kali selalu tenggelam. Makanya saya pulang. Tidak bisa lolos. Makanya ada orang itu tidak makan ikan, tidak makan hanya kadang telur dia makan nasi putih, itu ada. Kenapa? Karena itu ada puasanya. Itu ilmu hikmah. Ustaz Danu itu ilmu hikmah. Bisa mengobati jarak jauh dengan menggunakan khodam. Tapi kalau mau tahu dia tidak bisa obati, balik celana dalam. Baru telepon dia tidak bisa obati. Karena hipnotis tidak bisa berlaku di situ. Itu ilmu, Pak. Itu. Saya dapat karena saya pernah pelajari. Ini. Ya, makanya ada. Angka mana Pak disengan Pak? Tasawuf beda. Kalau sufi bicara jangan sembarang. Karena dia pakai simple, kalimat simple. Ya kode misangi hakikina aja mujame. Makor biasa. Tapi mega tahu dia na tasawufu nangkalinga mitay na palettei na semakadaru tumbal lalin rom de gamu lolong ako de misang isa na sampajang. Padahal alena de to nisang. Kan banyak toh. Makale guru takali sidendreng almarhum. Iya ko angka tau makadaru tumbal lalin rom de gamu lolongang rata-rata tau mak bicara make itu tau de na sampajang. Itay tau de na sampajang. Sama iya kau tahu makanja pahana dena podang inte makotu. Kecuali mapangewangi nama dina podang. Iya, itu. Tapi makanya guru takali sidendreng, iya ko ya anak de wala ripana. Iya ko makanya makadaro tumbal lalin rom de kamu lolongang. Podangi makadatannya kape palolong akong kena balang. Amma kotu. Napa makanya guru takali sidendreng? Yang penting mujamaina nisapuang Allah Ta'ala kemampuanmu. Nanti kalau kau diberikan syafaat, yang penting mas sempajak kau. Napa makara guru ta itimbang makapaitan ditimbang anude. Ya kau kamu jamang kamu tajam. Ya kau dega kamu jamang dega renungan. Coba. Onrolomona atau pandrita Pak. Saya sering ceramahkan ini kalau masuk ke desa-desa. Onrolomona guru ta. Iya ko angka tahu deh na sampaja na sabade na pala baca na sampajange sure Pak Guru 5 baca. 5 na baca ta Pak Guru ngi. Nomor sidi Allahu Akbar.
nomor 2 Fatihah, nomor 3 syahada, nomor 4 salawat, nomor 5 bersalam. Ia itu wajib baca ku sampajang. Selain itu sunnah. Doa iftitah sunnah. Bacaan surah sunnah. Bacaan ruku sunnah. Bacaan toko boleh ruku sunnah. Yang wajibnya adalah rukunya, bacaannya sunnah. Tokonge wajib, bacaannya sunnah. Sujud wajib, bacaannya sunnah. Tahiyya 2 mi wajib. Syahadat mina salawat. Bersallallahu atau wajib. 5 mi baca wajib. Allahu Akbar, Fatihah, syahadat, salawat, bersalam. Angka gak tahu aku baru dia apa lagi. Engkau kah? Iya kau kata suruh di mate bawang. Maka de guru tak, iya kau demu apa lagi rakana, sian raka loro, sian raka ngasarae, lo kau mak berjama, iya nak kampak imange kampak tono. Itu yang paling simpel. Daripada demu jamai, maka dasi di misura mu apa lah? Fatihah mi bawang, baca kedua, bacaan pertama wajib, bacaan kedua surahnya. Boleh diulang. Itu mazhab Syafi'i. Maka lo mau sampai jangan Pak, dia tak berat tahiyatul mubarakatuh kerbani asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai. Yang lain itu sunnah. Makanya degaga sampaja ngesakodena salawat telo nabita. Degaga pak dong letuk kopong alatal karena pintu langit tidak terbuka kodena salawat telo nabita. Degaga depu-depungan nilau doang malaikat emak baraka narek kodena salawat telo nabita. Yana tu ampai yang penting 10 ki tau kanjae 10 ngilau ma pengajian namu matindro ki dena marigaga. Tama masige mangkalinga pengajian matindro dena marigaga. Magai nasaba makadai malaikat po angka royanu lo sigaru tau mangkalinga carama tapi matindro maka dari pun Allah Ta'ala matindro oko tangana tau maseye jadi saya rahmati semuanya. Maka dari tau pandrite syukuru no koko di masige matindro daripada ko tangana pabotoy. Begitulah lembutnya hati ulama dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika dilempar di Taif. Naturu malakul jabal, Muhammad, illau meko pong Allah Ta'ala, lawaka ya bulu, lau rempa kemana ngerote, maka Nabi tejolo, ajak saya datang bukan untuk memusuhi dan membunuh. Ia kodeu lepasal langi anak napa matu, ia kotannya anak na apo napa. Kalau tidak bisa nanti keturunannya. Barakah napa dongan dan Nabi tidak ada Kristen yang tinggal di Taif hari ini. Di Mesir ada Koptit, ya. Makanya Taif selamat karena doanya Rasulullah. Bayangkan itu Pak. Yopui di nakapere bunuh Allahu Akbar. Wah ini jadi masalah. Ini karena tidak tahu hukum. Terakhir. Itu C di mana? Ini terakhir. Saya wasiatkan begini. Sebenarnya ia tuh salawat Pak. Saya dapat talaki salawat itu dari guru Taqiyah Sanusi Dahlan, Sumatera. Saya belajar tasawuf itu hampir 20 tahun. Tapi tidak khatam. Karena saya tanya sama guru Tak, ya komelo ka tembus untuk tasawuf berapa lama? Dia mengatakan minimal 40 tahun kau harus tinggal. Istilahnya itu standar minimal 40 tahun. Kenapa? Sebenarnya angka tahu Pak, talu tahun dia sudah tembus. Karena ilmu itu ada yang diijazahkan hanya untuk amalia, ada ijazah mursyid. Tapi saya tidak mau, karena itu berat. Kayaknya itu guru Tak saya pelajari betul ulama yang saya tempat itu. Kami tahu pesan guru Tak biasa senur. Maka daya komeko mak guru tasawufna lihat gurunya. Mursyid yang paling penting karena mursyid itu tidak dipilih tapi diangkat. Itu diangkat bukan karena ibadah tapi diangkat karena kedudukan di sisi Allah. Jadi jaluk mematom itu. Ya makanya guru Tak ya komeko misang ini di luar konteks ya. Ya komeko misang maka ada guru tasawuf tonga telu ciri-cirina. Nomor si dia kong kagaga memu aku tanang atau kangi ati
muakatai letu ya kodepa muaku tanangi na podaku berarti tau tembus ya tu. Yang kedua, acio ko masampaja ngoko monrina. Ya kode muak jenne masampaja nesangi makadade muak jenne berarti tembus ya tu. Itu. Jadi ada guru teh itu termasuk ke Halik Hasan itu tembus. Saya tidak berwudu baru pas di sab terakhir. Paling sudu. Pura mak beresal langsung makan deh. Nah jaluk santri na dua. Kau keluar berwudu sama itu yang baju putih keluar berwudu. Saya yang ditunjuk. Nah sabak watung ke metode wak jenne utama. Untuk tes bahwa apakah dia tembus atau tidak. Dan ternyata betul. Makanya menembus untuk mursyid itu berat. Yang banyak itu ya amaliyah. Ya guru Tasenur saya perhatikan itu, saya hampir 2 tahun tinggal sama beliau, saya perhatikan. Jaramo patau pandri tau runtuk pada. Bahkan saya mengatakan belum ada yang saya dapatkan seperti itu. Guru tak itu Napura Matinro sampai jam 9 itu setengah 10 dia sudah bangun. Ya komoto itu tuh udah cinampak, kemudian dia sholat. Ia pernah aja komelo itama subuh. Dan amalia beliau itu berat kita ikuti. Nah sebab apa sangat meto. Ya kok joka ko muaka aja tamu baca Allah. Ya ko maka aja biung baca Muhammad. Ya ko tuda ko. Ya ko manyam pasu nyawamu baca Allah. Ya ko menggatang itamu baca Muhammad. Aja mu pasila pasang si kiri na pasam. Itu rialahnya itu luar biasa. Kemudian dia pernah kata runtuk pada hati-hatina. Sandala na pole bolana, gang kami pala na masigi. Dia pataru ita masigi. Ia na meta masigi, angka sandala na corona taro dan itu yang dia pakai masuk untuk simpan di depan pintu masjid baru masuk. Ia korewe matu pole masigi, na taro sero sandala na majuleka ko pakarangan na masigi, na si sandala ni saliwa. Siapa na tagur itu? Pak Kiai. Mayan ki pasi sele-sele sandala. Ternaci di neta pakai pole bola talo masigi. Aga jawaban. Ia tanana masigi enak timbunan na sumbangan tahu. Ia ko madak ke ko pala na sandala aku dulu pertanggung jawab kanggo kulo na pangala taala. Itu kehati-hatiannya beliau. Jadi ko kampota awo na masigi pangatak na balo bola. Nan jadi masalah. Guru teh itu hati-hati sekali. Tuh, dan saya tidak pernah melihat kakinya beliau. Maka da ajena koturang tidak pernah kelihatan kakinya itu. Tuh kehati-hatian. Tapi barakahna beliau itu 100 hari melona mate na podame mena. Maka dia diudapi Idul Adha hiyana as-sujuma umate diudapi mak juma. Ya ko meko dapi wuju ko so kami si mulome. Ya ko juma dia mudapi itu. Dia sudah sampaikan itu 100 hari sebelum meninggal. Gitu. Jadi ang kami mato to ibu karang agaga ko pangala taala karena kedekatannya. Ya. Itulah yang berwasiat. Aja nak mulai pateme ko WC na masigi aja lalo. Aja mulai pak jambang ko WC na masigi sapa ko bola monri lepang. Aja mulai pang. Magai WC masjid airnya itu sedekahnya orang. Anu nasumbangan teh. Listriknya masjid yang bayar. Ya ko lepa ko tu na lepa mo carepai masigi napa ko made. Kalau dalam fikih iman tasapi makruh hukumnya buang air kecil di masjid. Apa yang dilakukan supaya tidak makruh? Jenne ki jolok napa made. Supaya melakukan sunnah. Itu solusinya dalam fikih. Jadi ko lepa gi WC na masigi jambang, jenne ki jolok napa made supaya kita melakukan sunnah tidak melakukan makruh. Ya kok patah saupuk jangan. Itu hati-hatinya Pak Bu. Itu. Jadi maraji memang. Tapi aja na tahu le jolo ero ya na piki-piki itu. Cukup piki-piki saja ini. Saya enggak usah ambil yang terlalu berat kecuali ada yang umur 40 ke atas memang itu kayak guru ta Pak Imam itu luar biasa. Jadi memang di sini kita ada yang tembus. Saya punya khadam salawat begini. Coba kita bisa nukan, dengarkan saja. Mudah-mudahan saya bisa ijazahkan ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bacanya saya tidak ijazahkan. Yang dijazahkan kenro ipalatu paringerange. Allahu pungala ta'ala.
masolli pong Allah Ta'ala ala pong Allah Ta'ala mopa makadapi Muhammad napata palette lakko nabitta. Itu cara bersalawat. Biasa di ko masalawaki baca bami Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad Allahumma sholli. Padahal itu peringerange Allahu pong Allah Ta'ala masolli pong Allah Ta'ala ala pong Allah Ta'ala ia patapalette ipolo ko pong Allah Ta'ala loko nabita makadapi Muhammad ia na tu makada alengi onron na mutapue mupahade rei monroi makiring itu na masuk. Tapi aja no bahas mana, cukup sampai di situ. Saya kira cukup sekian, akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tabarakallah. Itulah tadi ceramah dari guru Ustaz Muhammad Yusuf, SOC MA. Ada banyak ilmu yang terkandung di dalam video ini, insyaallah. Ada banyak hikmah yang insya Allah bisa kita petik dan ada banyak amalan yang semoga bisa kita amalkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada diri saya dan keluarga. Dan kembali kita ingatkan bagi teman-teman yang ingin menyaksikan video bagian pertama dari ceramah tersebut, silahkan kunjungi kolom deskripsi. Nanti kita akan mencantumkan video bagian pertamanya pada kolom deskripsi. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada orang-orang di sekitar kita. Dan aktifkan tombol notifikasi yang ada di bawah agar teman-teman mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru dari channel Haji Bugis. Mohon maaf bila ada salah kata dari kami. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.